Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran geografi. Ibu harapkan kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai pemetaan. Kalau pada minggu lalu kita membahas mengenai peta, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini diantaranya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari penginderaan jauh, kemudian komponen apa saja yang terdapat pada penginderaan jauh, selanjutnya jenis-jenis citra dan bagaimana menginterpretasinya, serta manfaat dari penginderaan jauh. Sebelum melihat lebih jauh mengenai definisi penginderaan jauh, kita pahami dulu makna dari kata penginderaan. Sebenarnya penginderaan merupakan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya indera penglihatan atau mata kita. Melalui mata kita bisa menangkap informasi dari objek yang kita lihat. Misalnya, kita bisa mendapat informasi bahwa seorang laki-laki ini memiliki ciri-ciri dengan rambut yang pendek, menggunakan jaket abu-abu, dan lain-lain. Nah, tanpa bersentuhan langsung dengan objek tersebut, kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Hal ini sama konsepnya dengan penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh merupakan ilmu, teknik, serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data tanpa harus berhubungan langsung dengan objek yang dikaji. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Adapun komponen dari penginderaan jauh tersebut adalah: pertama, energi, atmosfer, objek, sensor, wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Komponen pertama, energi. Agar dapat direkam dengan baik oleh sensor, penginderaan jauh melibatkan energi untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. Nah, energi yang umum digunakan dalam penginderaan jauh itu ada dua. Pertama, energi gelombang elektromagnetik yang alamiah yang berasal dari matahari. Kemudian yang kedua, energi gelombang elektromagnetik buatan yang digunakan untuk memancarkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, sistem ini disebut dengan sistem aktif. Sedangkan dengan menggunakan sinar matahari disebut dengan sistem pasif. Contoh dari sistem aktif ini adalah sistem kerja radar. Nah, untuk mendapatkan gambaran area yang luas, umumnya sensor diletakkan pada jarak yang jauh dari permukaan bumi. Ketika melewati atmosfer, gelombang elektromagnetik akan terhambur dan terserap oleh gas atmosfer, terutama lapisan ozon dan partikel lain seperti awan. Namun, ada beberapa bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Komponen ketiga yaitu objek. Objek merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh, bisa berupa atmosfer, biosfer, hidrosfer, ataupun litosfer. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu, di mana cara kerja sensor ini adalah dengan merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Selanjutnya ada wahana. Wahana merupakan sebuah tempat diletakkannya sensor. Nah, wahana bisa bermacam-macam, bisa berbentuk pesawat, drone, terus kemudian ini berbentuk satelit, atau pada zaman dahulu masih menggunakan balon udara. Kemudian, data yang telah direkam oleh sensor yang terdapat pada wahana kemudian diperoleh datanya oleh manusia yang ada di bumi atau kemudian dimanfaatkan oleh pengguna data. Nah, dari semua komponen ini akan menghasilkan sebuah produk penginderaan jauh yang disebut dengan
citra. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa itu citra? Citra dalam penginderaan jauh di sini berbeda dengan citra yang kalian kenal selama ini. Citra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat sensor lainnya. Citra dalam penginderaan jauh dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto merupakan citra yang dihasilkan oleh sensor kamera. Kemudian, citra non-foto merupakan citra yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Ada beberapa variabel pembeda dalam citra foto dengan citra non-foto. Yang pertama, sensor seperti yang tadi. Kalau untuk citra foto itu ada kamera, kemudian untuk citra non-foto itu berupa non-kamera atau berdasarkan pemindaian atau scanning. Kemudian ada detektor, untuk citra foto itu berupa film, kemudian citra non-foto berupa pita magnetik dan lain-lain. Kemudian ada proses perekaman, citra foto, proses perekamannya berupa fotografi atau kimiawi, citra non-foto berupa elektronik. Kemudian mekanisme perekaman, citra foto itu serentak, citra non-foto itu berupa parsial. Kemudian spektrum elektromagnetiknya, citra foto menggunakan spektrum tampak, kemudian citra non-foto menggunakan spektrum tampak dan perluasannya dan gelombang mikro. Selanjutnya, bagaimana jenis-jenis dari citra ini semua? Pertama kita akan membahas mengenai citra foto terlebih dahulu. Nah, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya ada beberapa jenis. Yang pertama ada foto ultraviolet, di mana foto ultraviolet ini sangat cocok untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Kemudian ada foto ortokromatik. Foto ortokromatik ini cocok untuk studi wilayah pantai karena filmnya peka terhadap objek di bawah permukaan air hingga ke kedalaman kurang lebih 20 meter. Selanjutnya ada foto pankromatik. Foto pankromatik ini merupakan foto yang berupa spektrum tampak mata, sama seperti penglihatan mata kita. Selanjutnya ada foto inframerah atau infrared, di mana foto ini sangat cocok untuk daerah-daerah perkebunan, di mana dia sangat peka dia dapat mencapai bagian dalam daun sehingga dapat mendeteksi hama atau penyakit pada tumbuhan. Selanjutnya, citra foto berdasarkan warna. Ada citra foto berwarna asli dan yang berwarna semu. Bisa kalian lihat perbedaannya. Warna asli sesuai dengan mata, kalau warna semu sudah diubah. Selanjutnya, citra foto berdasarkan sumbu kamera. Ada citra foto tegak, kemudian ada citra foto condong, dan terakhir ada citra foto sangat condong. Selanjutnya, citra foto berdasarkan wahana. Wahananya apa? Nah, pertama ada foto udara, berarti bisa menggunakan pesawat, drone, dan lain-lain. Selanjutnya ada foto satelit, berarti dia menggunakan satelit. Selanjutnya masih citra foto berdasarkan jenis kamera. Ada foto tunggal, hanya mengambil satu foto pada satu objek. Ada foto jamak, mengambil beberapa foto pada satu objek dalam waktu yang bersamaan. Sekarang kita beralih ke citra non-foto. Ingat, ini citra non-foto. Nah, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya ada dua. Pertama, citra inframerah termal dan citra radar atau citra gelombang mikro. Nah, pada citra inframerah termal ini, penginderaan didasarkan atas perbedaan suhu objek dan daya pancarnya pada suatu citra. Nah, ini sangat cocok untuk penelitian atau mengidentifikasi panas bumi. Misalkan di sini ada sumber panas bumi di Garut. Nah, ini sangat cocok menggunakan citra inframerah termal. Selanjutnya, citra radar dan citra gelombang mikro. Kelebihan dari citra ini adalah karena dia menggunakan sistem aktif, maka dapat digunakan siang ataupun pada malam hari. Nah, selanjutnya citra non-foto berdasarkan sensor. Ada citra tunggal, yaitu citra dengan menggunakan sensor tunggal. Kemudian ada yang multispektral, berarti menggunakan saluran jamak. Selanjutnya berdasarkan wahana. Wahana ingat tadi apa? Nah,
ada citra dirgantara dan citra satelit.